Bab 333. Menyesal. Mata Clara Xiao tiba-tiba melebar, dan kemudian, kejernihan pupil berangsur-angsur menghilang, dan matanya perlahan tertutup. Saat dia menutup, dia melirik ke arah warrior yang, hanya saja tatapan ini adalah selamanya. Bang! Pada saat ini, nyala api naik ke langit dari tubuh warrior yang. Melihat adegan ini, wajah Yanti Mo dan Juno Mu berubah. Karena nyala api, mereka berdua merasakan perasaan yang sangat berbahaya. Warrior yang perlahan membuka matanya, membuka mulutnya dan muntah. Untaian tornado biru itu keluar dari mulutnya dalam sekejap, dan tornado biru linglung. Saat berikutnya, itu berubah menjadi cahaya biru melintas ke kejauhan. Warrior yang tidak menaklukkan angin dingin Jiwyu ini, angin dingin Jiwyu dipaksa masuk ke pusaran pusat energi diafragma sesuai keinginannya. Seperti api hantu, pusaran pusat energi ini juga tampaknya memiliki ancaman besar terhadap tornado biru. Di sana, tornado itu biru tiba-tiba menjadi tidak berfungsi, yang membuat warrior yang senang, lalu dengan cepat mulai menggunakan cara yang diajarkan oleh Pak Tua Mu untuk mengendalikan angin dingin Jiwyu ini. Ketika hampir berhasil, dia merasakan adegan di lapangan, bocah kecil terjebak, Clara Xiao hidupnya. Melihat tornado biru berkelebat, Yanti Mo dan Juno Mu tercengang. Yanti Mo tidak ragu-ragu, sosoknya bergerak, berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan bergegas menuju angin dingin Jiwyu. Wajah Juno Mu masam, lalu dia menatap cerpelai ungu, ragu-ragu, dan melambaikan tangan kanannya, tali abadi terbang kembali ke tangannya. Untuk cerpelai luar angkasa ini, dia masih tidak berani membunuh, jika tidak, sangat mungkin memicu pertempuran antara klan cerpelai luar angkasa dan kerajaan Dinghan. Pada saat itu, bahkan ayahnya mungkin tidak dapat melindungi dia. Menarik tali abadi, sosok Juno Mu bergerak, dan sepasang sayap emas muncul di belakangnya secara instan, dan kemudian dengan kepakan, sosoknya tiba-tiba muncul puluhan kaki jauhnya. Entah itu Juno Mu atau Yanti Mo, mereka tidak punya waktu untuk mengurus warrior yang dan Clara Xiao saat ini. Bagi mereka, angin dingin Jiwyu adalah yang terpenting. Warrior yang perlahan berjalan ke sisi Clara Xiao dan menatap Clara Xiao yang terbaring di tanah dengan wajah pucat dan mata sedikit tertutup. Penyesalan menyebar dari lubuk hatinya. Warrior yangnya benar-benar tidak melakukan hal yang disesali dalam hidupnya, tapi kali ini, dia benar-benar menyesalinya. Menyesal membiarkan Clara Xiao mengikuti, menyesal menaklukkan angin dingin Jiwyu, menyesal membiarkan Clara Xiao dan bocah kecil menghadapi musuh sendirian, menyesal, benar-benar menyesal. Dua derayan air mata jernih, perlahan meluap dari mata warrior yang. Warrior yang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengaum. Di pupilnya, darah merah meledak seketika, jiwa pedang pembunuh tak terhingga keluar dari tubuhnya. Di udara, api hantu sepertinya merasakan kemarahan warrior yang juga. Dengan ledakan kencang, lautan api terus membubung, dan semua yang dilewati terbakar kosong. Perlahan-lahan, bukan air mata jernih yang mengalir keluar dari pupil warrior yang, tapi dua derayan air mata berdarah. Cahaya ungu melintas, cerpelai ungu muncul di bahu warrior yang. Pada saat ini, cerpelai ungu sangat lemah, dan pupil ungunya redup, dan cahaya ungu di tubuhnya juga jika samar, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Cerpelai ungu memeluk leher warrior yang, dan kemudian kepala kecil itu mengusap pipi warrior yang dengan kuat, tetapi tampaknya terlalu lemah, dan jatuh dari bahu warrior yang sebelum menggosok dua kali. Saat hendak mendarat, cerpelai ungu ditangkap oleh tangan warrior yang, melihat lemahnya cerpelai ungu, pupil mata warrior yang menjadi lebih merah darah,
mengusap kepala bocah kecil, warrior yang membawa cerpelai ungu ke pusaran pusat energi ungu. Kemudian matanya tertuju pada Clara Xiao di tanah. Setengah jongkok, warrior yang perlahan-lahan mengangkat Clara Xiao, dan kemudian energi hitam ungu keluar dari tubuhnya dan melewati tubuh Clara Xiao. Dari luar, Clara Xiao tidak memiliki vitalitas lagi, dia tidak bisa mati, dia tidak tahu mengapa dia melakukan ini, dia hanya ingin mencoba dan menyelamatkannya. Bahkan jika hanya ada secercah harapan, atau tanpa jejak harapan, dia tetap ingin mencoba. Dengan masuknya energi hitam ungu yang terus-menerus, lapisan cahaya ungu secara bertahap muncul di tubuh Clara Xiao, dan kulit pucat Clara Xiao berangsur-angsur menjadi kemerahan. Tidak hanya itu, tetapi lubang pedang di dada Clara Xiao juga merapat. Meskipun prosesnya sangat lambat, itu benar-benar terjadi. Hal ini membuat warrior yang ekstasi, dan buru-buru mentransmisikan energi hitam ungu secara gila-gilaan. Lambat laun, 1 jam berlalu, lubang pedang di dada Clara Xiao telah sembuh total, dan wajahnya telah kembali normal. Namun, vitalitas di tubuh Clara Xiao masih hilang total. Mata masih tertutup rapat. Warrior yang panik, dan energi hitam di tubuhnya menyembur gila-gilaan lagi. Setengah jam berlalu, Clara Xiao masih belum memiliki vitalitas di tubuhnya. Kenapa? 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 Gumam warrior yang dengan suara rendah seperti kehilangan jiwanya. Tiba-tiba, dia seperti memikirkan sesuatu, lalu matanya sedikit terpejam. Pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya, lalu menghadap pintu energi hitam ungu dan berkata, "Aku tahu kamu pasti punya cara untuk menyelamatkannya, kan?" Pintu ditutup rapat, tidak ada reaksi sama sekali. "Aku tidak tahu siapa kamu, atau mengapa kamu memilihku, tetapi aku tahu bahwa kamu memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Jika kamu tidak menyelamatkannya, maka kita semua akan mati bersama," kata warrior yang pintunya masih tertutup dan tidak ada respon sama sekali. "Kalau begitu," warrior yang perlahan menutup matanya, lalu berkata, "Kalau begitu kita akan mati bersama." Selesai bicara, pedang invisible warrior yang membumbung ke angkasa, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan jatuh lurus ke arah diafragmanya. Dia bertaruh kali ini, bahwa pusaran pusat energi yang misterius tidak berani mati bersamanya, atau dengan kata lain, pusaran pusat energi harus memiliki dia. Jika pusat energi ini harus memiliki dia, maka dia menang dalam pertaruhan. Pusaran pusat energi ini tidak hanya tidak akan membiarkannya mati, tetapi juga akan menyelamatkan Clara Xiao. Dan jika gagal, jika memang gagal, mengapa dia akan berpikir begitu banyak saat ini? Adapun keamanan cerpelai ungu, dia tentu saja sudah memikirkannya. Kalaupun mati, pusaran pusat energi pasti baik-baik saja. Pusaran pusat energi baik-baik saja, maka cerpelai ungu di pusaran pusat energi pasti baik-baik saja. Yang dia pertaruhkan hanyalah apakah pusaran pusat energi membutuhkan dia warrior yang, jika membutuhkan dia, maka dia akan berhasil, jika tidak membutuhkan dia, maka dia akan mati. Meskipun masih banyak kekhawatiran, banyak hal yang harus dilakukan, tetapi pada saat ini, dia harus melakukan ini, bahkan jika itu akan membunuh dirinya sendiri. Dia warrior yang bukan dewa, tidak mungkin untuk melindungi semua orang yang dia sayangi, tetapi dia bisa melakukan apa yang dia bisa. Kali ini, warrior yang membuat taruhan yang tepat. Ketika pedang invisible hanya setengah inci di atas kepalanya, sepertinya terhalang oleh sesuatu, dan tidak bisa maju lagi. Segera, pintu di pusaran pusat energi warrior yang terbuka perlahan,
dan kemudian gumpalan energi hitam ungu murni langsung masuk ke area di antara alis Clara Xiao. Tetapi pada saat ini, di atas bumi dan langit, awan gelap tiba-tiba menutupi, dan kemudian guntur dewa muncul dari awan gelap, dan kemudian jatuh lurus ke bawah. Pada saat ini, langit dan bumi bergetar. Di antara kota kuno ribuan mil jauhnya dari wilayah Jiuyu, sesosok terbang di atas langit dari kota kuno, melihat ke arah wilayah Jiuyu. Wajah orang ini lebih serius dari sebelumnya. Orang ini bukan orang lain, dia adalah lelaki tua berambut abu-abu bernama Hasan Qian. Melihat ke arah wilayah Jiuyu, Hasan Qian berekspresi serius berkata, "Surga menurunkan guntur dewa, siapa yang melakukan sesuatu terhadap langit?" Saat guntur dewa mengenai bumi, itu tidak menyebabkan kerusakan apapun ke tanah, tetapi langsung menembus tanah, dan kemudian langsung mencapai puncak kepala warrior Yang, dan mengenai Clara Xiao yang ada di tanah. Melihat guntur dewa ini tiba-tiba muncul, wajah warrior yang berubah drastis, karena di hadapan guntur dewa ini, dia tidak bisa melawan sedikit pun, dan bahkan rasa takut dari lubuk jiwa menyebar ke tubuhnya dalam sekejap secara instan, menyebabkan dia hampir berjongkok di tanah. Apa sebenarnya ini? Pertanyaan ini terlintas di benaknya, dan seketika, warna kejam melintas di mata warrior Yang, dan kemudian dengan gerakan pergelangan tangannya, dia membawa pedang energi Qian ke guntur dewa dan menembaknya. Guntur dewa mengenai tempat Clara Xiao berada. Bisakah dia warrior yang mundur? Namun, pada saat ini, energi hitam ungu muncul di depan warrior Yang dari udara, dan kemudian bertabrakan dengan guntur dewa itu. Dengan dentuman lembut, dalam tatapan kaget warrior Yang, guntur dewa itu menghilang seketika. Satu pukulan menghancurkan guntur dewa, gumpalan energi hitam ungu murni terbang kembali ke tubuh warrior Yang, dan kemudian cahaya ungu keluar, menutupi Clara Xiao yang tergeletak di tanah. Cahaya ungu melintas, dan langsung menyimpannya di dalam pintu di pusaran pusat energi warrior Yang, lalu pintu itu tertutup rapat. Warrior Yang tercengang, apa artinya ini? Apa artinya ini? Apakah Clara Xiao hidup atau mati? Apa yang dimaksud dengan pusaran pusat energi ini? Dia membawa Clara Xiao kemana? Dan guntur dewa sebelumnya itu sebenarnya apa? Kenapa tiba-tiba muncul di bawah tanah? Serangkaian pertanyaan terus berkelebat di benak warrior Yang dalam sekejap. Namun, pada saat ini, wajah warrior Yang tiba-tiba berubah, dan dia melihat ke kejauhan, dan melihat cahaya dan bayangan Qian berkedip dari kejauhan. Melihat ini, mata warrior Yang menyusut, karena cahaya dan bayangan Qian itu adalah roh angin dari angin dingin Jiuyu. Di belakang roh angin dari angin dingin Jiuyu, ada dua orang yang mengikuti. Dua orang ini bukan orang lain, yaitu Juno Mu dan Yanti Mo. Melihat dua orang ini, mata warrior Yang langsung menjadi dingin. Pada saat yang sama, semburan darah memenuhi matanya secara instan. Tepat ketika warrior Yang hendak menyerang, angin dingin Jiuyu tiba-tiba datang ke warrior Yang. Tepatnya, dia datang ke posisi di mana Clara Xiao berbaring sebelumnya, sepertinya mencari sesuatu, terus-menerus melayang dan berkedip-kedip di posisi itu. Warrior Yang tercengang sejenak, lalu berhenti memperhatikan angin dingin Jiuyu ini. Baginya, angin dingin Jiuyu ini sama sekali tidak menarik. Dengan gerakan pergelangan tangannya, pedang invisible membawa riak, dan matanya terkunci pada Yanti Mo. Pada saat ini, angin dingin Jiuyu tiba-tiba muncul di depannya, dan kemudian terus bergoyang, seolah bertanya kepada warrior Yang. "Pergi, aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu," teriak warrior Yang, lalu tubuhnya bergerak dan melesat ke arah Yanti Mo. Bersambung.